Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel podcast Odi, obrolan pendidikan bersama saya Muhammad Nurul Hajar dan Bapak Muhammad Firdaus. Oke. Lama tidak berjumpa. Kapan hari kita berjumpa dengan Sri Kandi ya Pak? Iya. Kita kembali lagi ke studio. Pada kesempatan ini kita enaknya ngobrol apa nih Pak Fir? Yang belum banyak tahu orang mungkin hanya dengar soal kurikulum berbasis cinta. Oh, kurikulum Ini orang berbasis merasa cinta. ada yang merasa bukan janggal ya, merasa wah kok apa ini kira-kira ya. Jadi orang timbul tanda tanya apa ini kok ada cinta-cinta dan yang punya Kementerian Agama lagi. Oh ya. Jadi Kementerian Agama membuat kebijakan kurikulum berbasis cinta sebagai bagian dari apa ya, inovasi kayaknya ya. Kalau di Kemendikbud mereka membuat kebijakan sebagai solusi dari pendidikan agar lebih bermutu, mengeluarkan pendidikan mendalam, pembelajaran mendalam, Deep learning ya. ya, deep learning. Jadi deep learning muncul lebih awal, kemudian di Kemenak muncul KBC, kurikulum berbasis cinta. Sepertinya kalau bicara cinta ini kan ada kaitannya dengan rasa galau gitu. Berarti apa maksudnya, biar siswa di madrasah itu biar mengenal galau gitu. Dan bukan begini kalau bukan kurikulum cinta, kurikulum berbasis cinta. Jadi cinta itu menjadi spirit gitu loh, menjadi apa ya, jiwa dari pengajaran di madrasah. Jadi guru diharapkan ketika ke madrasah, ketika dia mengajar itu karena didorong oleh rasa cinta, gitu loh. Cinta kepada murid, cinta kepada madrasah, ya cinta kepada ilmu. Ya terakhir nanti dalam rangka cinta kepada Allah, terakhir kan begitu, puncaknya begitu. Harapannya begitu ya. Ya. Saya tapi baca dokumen akademisnya, ini sebenarnya dalam rangka pembangunan karakter. Ya. Sehingga diharapkan nanti siswa-siswa di madrasah menjadi pribadi-pribadi yang humanis, religius, dan punya kepedulian terhadap bangsanya gitu. Jadi menjadi Muslim atau Islam yang nasionalis sebenarnya gitu, yang punya landasan spiritual dan religius. Tentu kita juga mengenal bisa ada istilah panca cinta. Ya. Ya, apa itu maksudnya Pak Fir? Ada panca cinta Pak Fir? Jadi ginilah, orang cinta itu salah satu indikasinya orang cinta itu kan gini, selalu disebut-sebut gitu kan. Oh, ciri-ciri. Namanya orang cinta kan begitu, selalu ingin bersama, selalu ingin memberikan yang terbaik. Itu orang cinta kan begitu ciri-cirinya gitu. Kemudian ya pasti tidak suka orang yang dicintai itu yang disakiti, berarti ingin yang terbaik, itu kan begitu. Orang ya cinta itu sebetulnya ya cinta, bagaimana orang cinta. Jadi kalau dia cinta kepada murid misalnya, dia akan berusaha memberikan yang terbaik ke murid saya. Jadi ketika dia mengajar mungkin melakukan persiapan sebaik-baiknya, ya memberikan teladan yang terbaik supaya besok anak didik saya kalau meniru saya tidak salah gitu loh. Ini dasarnya cinta kan. Bukan cinta personal gitu ya, ini cinta sosial, bukan cinta personal. Bukan, apalagi cinta sesama. Bukan, cinta ini cinta personal. Kan saya bilang begini, pernah jangan Pak, mencintai itu orang siapa saja boleh kita cintai, secara umum kita harus mencintai semua orang. Ada yang jawab,
Bahkan dengan istri orang, ya nggak apa-apa kita mencintai istri orang. Yang nggak boleh itu berusaha mendapatkan. Nggak boleh. Kalau mencintai misalnya mendoakan supaya misalnya kita mencintai seseorang perempuan yang kebetulan sekarang sudah jadi istri orang lain. Kita tetap cinta, ada apa-apa. Makanya kalau cinta ya doakan semoga dia berbahagia dengan suaminya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, sehat, murah rezekinya, apa, selalu dalam suasana yang berbahagia, kan begitu orang cinta itu namanya. Yang nggak boleh itu lalu berusaha ingin mendapatkan, itu nggak boleh kalau milik orang. Karena sudah milik orang ya. Sudah milik orang nggak boleh. Oke. Kalau bicara kurikulum berbasis cinta itu Pak, itu ternyata dari mulai diluncurkan sampai sekarang dia dinamis. Ada perubahan-perubahan gitu. Di antaranya misalnya cinta yang yang dikemas dalam kurikulum berbasis cinta, dia ternyata awalnya berupa suatu tema-tema yang ingin disampaikan kepada siswa nanti dengan cara menginisiasi. Jadi ada dulu itu cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada alam. Ternyata ke belakang itu, ini mungkin dari hasil diskusi-diskusi pemikir-pemikir di Kementerian Agama, sehingga kurikulum berbasis cinta itu akhirnya mengenalkan panca cinta. Cinta pertama itu cinta pada diri sendiri. Lah yang cinta kepada sesama itu sudah enggak dimunculkan temanya itu. Jadi adalah cinta terhadap alam. Kemudian cinta kepada ilmu pengetahuan, ilmu. Jadi 1, 2, 3. Kemudian cinta kepada bangsa dan negara. Dan yang kelima itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah ini yang sekarang yang sedang digodok gitu, artinya disosialisasikan, bahkan ada pembentukan FASDA, instruktur untuk mensukseskan program kurikulum berbasis cinta ini dilakukan di madrasah. Jadi tema-tema ini yang awalnya di Indonesia, sekarang bahasanya bisa menggunakan diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Pak Fir tentu tahu ya kalau bagaimana sih kurikulum berbasis cinta. Cinta itu kan domainnya hati gitu ya. Jadi olah hati, olah rasa. Yang jelas bukan olahraga. Bukan olahraga. Ya. Ini kata-kata ini penting Pak Fir untuk kita pahami, karena ketika kita melakukan pembelajaran itu kalau menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara, kita itu kan mulai olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Maka sasaran atau domain dari kurikulum berbasis cinta itu seperti yang tadi bilang, itu berkaitan dengan olah hati, olah rasa. Olah pikir ya bisa juga sebenarnya. Karena pangkalnya dari rasa cinta. Ya. Karena cinta kesehatan dia berolahraga. Karena cinta ilmu dia belajar. Karena cinta kepada tanah air dia kalau bertugas sebenarnya tidak korupsi, itu bagian dari cinta. Jadi yang koruptor itu tidak cinta negara, cinta negeri. Karena dia kan korupsi kan merusak. Iya. Orang yang mengkritik itulah orang yang cinta kepada negara. Orang yang marah kepada orang yang berbuat korup itu orang yang cinta kepada negara. Dan dia cinta juga kepada koruptornya itu, supaya hentikan karena nanti kamulah yang akan rugi gitu. Jadi semuanya berpangkal dari rasa cinta. Kalau itu rasa cinta yang mendalam, mendasari semua tindakan kita, negara ini atau dunia ini insya Allah aman, tidak ada apa-apa. Jadi guru mungkin ini kan sekarang lagi viral,
ada guru, ada kepala sekolah SMP di Kalimantan, kalau dia di Kalimantan hanya negor muridnya karena jangan parkir sembarangan, dia bawa mobil terus dicopot oleh wali kota. Ini wali kota ini mesti nggak cinta dasarnya, dia nggak cinta kepada anaknya gitu. Bagaimana anaknya yang diberi, dia diajarin supaya tahu sopan santun, tahu disiplin, malah kepala sekolahnya yang dicopot. Ini wali kota berarti nggak cinta kepada kotanya, nggak cinta kepada dirinya, nggak cinta kepada rakyatnya. Yang ada dia tuh keangkuhan dan kesombongan yang ada, dan itu nanti akan merusak dia juga gitu. Dan kepala sekolah yang dicopot ini agak akan apa-apa. Terbukti begitu ada pamitan, anak didiknya semua nangis, semua sangat semua mencintainya gitu. Kan kelihatan sekali. Termasuk kepala sekolah yang baik ini. Iya, kepala sekolah. Berarti yang tidak cinta, yang tidak ada rasa cinta, pemimpin yang bertindak mengambil kebijakan tanpa rasa cinta yang kayak gitu-gitu. Jadi negara kota itu seperti miliknya gitu. Dia bertindak sebagai juragan. Bertindak seolah-olah semuanya apa kata saya. Ini orang tidak cinta ini, begini. Maka perlu ya kurikulum yang berbasis cinta. Sangat penting, sangat penting. Kalau persoalannya sebenarnya bagaimana sih mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta itu dalam proses pembelajarannya? Ini kan kalau cuma jadi wacana mungkin gampang, tapi kan menjadi persoalan ketika implementasi. Kalau pandangan Pak Fir bagaimana implementasinya yang ini? Begini dulu lah mungkin. Kalau landasannya cinta tadi, paling tidak si guru ini melakukan persiapan dengan baik, tidak asal. Karena ya mau saya ngajarkan orang yang saya cintai terus sembarangan, kan gitu. Ya masa saya akan mendidik anak-anak yang saya cintai, saya bertindak yang tidak benar. Ini dulu lah mungkin dilakukan oleh, termasuk dia juga harus memahami, menguasai materi yang akan diajarkan dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya, karena saya akan memberikan kepada orang-orang yang saya cintai, kan begitu. Ya. Artinya guru itu lebih dulu harus cinta pada ilmu. Pada ilmu ya, harus ya. Ya namanya guru harus lah, masa guru udah cinta ilmu gitu. Kalau guru udah cinta ilmu terus siapa nanti suruh cinta sama ilmu gitu. Kalau saya melihat mengimplementasikannya itu Pak, sepertinya sebenarnya ya dari paradigma di kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka, bahkan sekarang sampai sekarang masih. Jadi apapun penanaman karakter itu, pertama dia disisipkan atau diintegrasikan dalam kegiatan kurikuler. Jadi dia dalam pembelajaran disisipkan nilai-nilai karakter-karakter baik, termasuk yang tentang muatan kurikulum cinta tadi, yang ada 5 panca itu Pak. Yang kedua itu bisa melalui kegiatan kokurikuler. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal kokurikuler itu kan melalui kegiatan proyek. Proyek penguatan profil Pancasila kalau dulu. Sekarang itu kan menjadi kalau diformulakan sesuai dengan yang sekarang, berarti kan proyek penguatan profil lulusan sekarang. Itu bisa kita masukkan di situ. Jadi profil lulusan, kita bisa menyisipkan kurikulum berbasis cinta. Yang ketiga, dan ini sudah lama sebenarnya, kita menyadari bahwa cinta itu terhadap mulai pada diri sendiri sampai cinta kepada Rasulullah dan Allah, itu melalui kegiatan pembiasaan. Contohnya di madrasah itu kegiatan-kegiatan seperti pembacaan sholawat sebelum pembelajaran, sholat hariah, itu kan ada madrasahnya begitu kan. Ini kan dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Gitu. Bahkan pembimbingan secara khusus oleh guru terhadap muridnya, istilahnya riyadhah batiniyah. Itu kan sudah lama ada. Jadi
Madrasah sudah dari dulu kan. Kalau madrasah sudah lama. Ya, sudahnya substansi ini sudah lama gitu. Sudah lama. Cuma diangkat dengan narasi-narasi baru gitu. Jadi kita berharap agar masyarakat atau terutama teman-teman di madrasah tidak tidak menjadi sesuatu ini hal yang baru dan kadang melupakan tradisinya, tradisi yang sudah dilakukan dengan salah nerima, kadang salah nerima. Tetapi harus menjadi kurikulum ini menjadi sebuah keyakinan bahwa ini sudah lama dan tradisi ini bagus gitu, di madrasah. Pembiasaan anak-anak kita mengaji, sholat duha, sholat berjamaah itu kan dalam rangka ini pembangunan rasa cinta itu. Rasa gitu. Cinta. Nah, termasuk juga rasa cinta terhadap ilmu. Ini harus dibuat, dikondisikan sedemikian rupa. Tentunya guru itu tidak bisa melakukan menumbuhkan rasa cinta pada muridnya terhadap ilmu kalau dirinya sendiri tidak cinta terhadap ilmu. Jadi ini kan persoalan ini, Pak. Ya, jadi gurunya memang harus cinta ilmu dulu. Sekolahnya harus cinta. Bukti bahwa sekolah itu cinta ilmu, dia menyiapkan bacaan di sekolahnya. Artinya menyiapkan perpustakaan. Nah, jadi bacaan itu menjadi nomor satu. Gitu. Yang sekarang agak dikesampingkan. Orang-orang sepertinya di sekolah tadi lebih suka beli laptop, lebih beli komputer yang mahal-mahal daripada membeli buku. Ya penting, tapi menurut saya lebih penting beli buku. Jadi supaya menanamkan rasa cinta. Yang kita lihat sekarang, Bapak Ibu guru juga sepertinya ya, nampaknya kurang cinta ilmu, kurang suka membaca. Kan bahwa cinta ilmu itu tandanya dia suka membaca. Nah sekarang agak jarang katanya, kata teman-teman itu, agak jarang mencari guru yang kutu buku, itu agak jarang. Ya jadi banyak sekali yang mengajar itu mencukupkan ilmu dulu ketika dulu dia kuliah, mungkin di situ. Ya tentu saja akan menjadi semakin dangkal, makin dangkal tidak dia menjelaskan karena ilmu yang dia punya ya segitu-gitu. Gitu. Ya nggak cinta. Maka itu artinya sebenarnya punya dampak pada yang awal, tidak cinta pada dirinya. Padahal dia guru. Iya. Jadi kalau cinta kepada dirinya, cinta kepada dirinya, dan saya inilah guru. Salah satu ciri guru itulah mencintai ilmu. Dia harus punya, kan salah satu dari kompetensi guru kan profesionalisme gitu. Ya profesional itu artinya dia menguasai ilmu, pengetahuan, ya dia tahu cara bagaimana mengajarkan, kan semuanya dapat dari ilmu gitu loh. Nah, ya termasuk juga bersikap baik, kepribadian. Ya kepribadian tersebut bagian begini. Kata teman-teman sekarang begini, ini bagian dari kepribadian menurut saya. Guru sekarang banyak cari aman. Maksudnya Pak? Ya, cari aman itu karena kalau saya negur murid saya, nanti saya bisa dicopot jabatan saya. Kalau saya mau hukum murid, saya bisa laporkan polisi gitu. Akhirnya para guru memilih cari jalan aman. Padahal yang namanya guru ya harus berani menanggung risiko sebagai bentuk cinta gitu loh. Kita cinta pada anak, ketika anak minta izin mungkin tidak kita beri, tidak semuanya kita luluskan, anaknya mungkin saja marah awal-awal gitu. Karena dia tidak tahu. Nah kalau guru lantas apatis, wis biarkan, penting saya aman. Ini bagian dari tidak cinta kalau begini. Jadi orang cinta memang mau ngambil risiko juga, mengambil risiko. Termasuk ketika memberikan nilai di rapotnya ya Pak? Ya supaya tahu ini saya cinta kepada anak ini, nilainya saya kasih yang sebenarnya, supaya orang tuanya juga tahu bahwa anaknya segini kemampuannya. Dan nanti supaya dia disuruh belajar makin giat, makin rajin belajar, sehingga kalau pengen naik ya terus belajar, terus bekerja keras, bukan lantas diberi gitu loh. Ya sekarang kan diberi nilai. Sedekah
sedekah nilai. Nilai dari guru. Sedekah itu bukan sedekah, itu tuhnya racun gitu. Racun yang diberikan oleh guru. Berarti guru tidak cinta murid. Kalau orang cinta itu, kalau istilah Madura begini, karena orang Madura punya filosofi begini ya. Menandi anak, cek kun kanisere, tapi kai mani. Dia itu kunisre tapi tak iman. ini yang orang Madura sudah punya itu. Jadi kepada anak didik, kepada negara ini dan kepada siapapun kita harus nisr ben iman gitu. Nisr iman kotanya. Cinta dan kasih sayang harus mendalam. Orang Madura sudah punya itu. Ya, saya jadi teringat. Jadi ketika muncul pembelajaran mendalam, di Kementerian Agama itu memunculkan rasa yang mendalam. Rasa yang mendalam. Nah, disebut dengan cinta. Ya, rasa yang mendalam sehingga nanti akhirnya dia harus belajar sedalam-dalamnya supaya yang disampaikan juga dalam. Gitu loh. Kalau ilmu gurunya dangkal, ya masa akan dalam? Tidak mungkin. Gitu loh. Jadi pembelajaran mendalam itu menuntut pengetahuan gurunya juga mendalam supaya nanti kalau disampaikan dalam. Kalau gurunya ilmunya dangkal, terus dia ngajar, ya pasti dangkal gitu. Kan gitu. Jadi kalau bicara cinta itu sebenarnya kan indikator yang paling nampak sebenarnya ada katanya Pak Firdaus sering menyebut-nyebut. Jadi menyayangi gitu kan. Tapi sebenarnya kan cinta itu di bawahnya itu ada rindu. Rindu pengen segera kembali ke sekolah. Merasa kalau terlambat itu merasa tidak enak. Ya merasa eman sekali waktu. Saya berarti sudah hilang waktu sekian menit nggak ketemu murid saya, orang yang saya cintai, kan begitu. Itu rindu kan begitu. Kayak rindu ingin bagaimana anak-anak saya begini. Artinya kalau dia pamit tidak masuk sehari itu pengen segera masuk karena pengen ketemu dengan murid itu. Ini kan guru begitu. Makanya dari salah satu cirinya juga dia mendoakan muridnya. Kalau malam, kalau mungkin sedang sholat 5 waktu, dia juga mendoakan murid-muridnya. Mendoakan murid itu bagian dari cinta. Iya, saya setuju itu. Nah, iya kan. Jadi guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendoakan. Mendoakan murid, mungkin yang pintar didoakan mudah-mudahan makin pintar, yang tidak pintar didoakan agar pintar, yang nakal didoakan agar jadi baik, yang baik akan tetap baik dan makin baik. Jadi tidak ada istilah anak nakal. Yang nakal kita doakan, ya dibimbing dan didoakan. Ya, betul Pak. Itu yang salah satu cara olah rasa. Dan olah hati. Jadi tidak ada di hati guru tidak ada benci, tidak ada dendam kepada murid. Karena ini kan dilihat dari aspek guru ya, aspek gurunya bagaimana melihat harus punya dia cinta pada ilmu, cinta kepada diri sendiri dan cinta pada alam dan cinta pada hubbul watan ya, cinta pada negara gitu. Dan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Seminar-seminar itu asik-asik Pak kalau saya lihat itu Pak. Tapi tatarannya itu semuanya tataran konsep. Jadi ini tasawuf ya, ini bahasa tasawuf. Iya. Bahasa cinta ini bahasa tasawuf. Betul. Sudah kelas tinggi nih. Nah, tetapi kita itu kadang minim bagaimana mengimplementasikan. Contoh ya, kita ini mau mengajarkan cinta pada diri sendiri. Terus apa sih yang mau disisipkan dalam pembelajaran, dalam pembiasaan kita agar anak itu cinta pada dirinya sendiri melalui kegiatan seperti apa? Itu ya. Cinta kepada alam, lingkungan. Itu bentuknya seperti apa? Misalnya diajari menanam dan tidak mengganggu, tidak sembarang motong nih. Kan kalau di taklim bahwa santri atau seorang pelajar tidak boleh memotong sembarang kayu, tidak boleh, ada ranting di peting itu tidak boleh. Itu kan bagian dari cinta. Jadi taklim sudah ada. Sudah ada. Jadi praktisnya seperti apa? Itu kan di taklim sudah ada. Ada kok. Ya termasuk
tidak sembarangan menebang berarti maksudnya. Tidak sembarang menebang. Tidak sembarang mengeksploitasi alam. Alam ya, itu bagian dari cinta. Cinta terhadap alam. Terhadap alam. Nah, ini kan tentu perlu ada kegiatan-kegiatan yang praktis yang dibuat, yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar suasana cinta terhadap alam itu terasa. Ya makanya di sekolah kan harus dipelihara kebersihan. Nah, ya sudah jelas kalau kebersihan itu bagian dari iman, sudah jelas. Anak-anak diajari nyiram tanaman di sekolah, merawat supaya kelihatan asri dan rindang. Itu kan bagian, dengan itu kan rasa cintanya kelihatan. Dan saya pernah nemukan madrasah seperti itu. Memang rasa sangat sejuk, indah sekali rasanya gitu. Jadi cinta itu sebenarnya untuk menumbuhkan suasana batin maupun penglihatan yang sejuk, indah. Ya. Jadi Madrasah Adiwata itu sebenarnya wujud konkret sebuah upaya untuk menciptakan cinta kepada lingkungan, kepada alam, kepada madrasah. Tidak coret-coret tembok, tidak coret-coret bangku. Itu bisa dilatih lah oleh anak-anak. Kalau anak-anak kan bisa saja, tapi kita latih. Dan gurunya tidak usah marah-marah. Kalau ada anak coret-coret tembok, ya cukup diberitahu saja bahwa ya nanti dibersihkan terus begitu. Nah, yang praktis-praktis ini kan teman-teman guru itu kan harus tahu, Pak. Biar cuman kita nggak ngomong kurikulum berbasis cinta gitu. Tapi kan kadang saya ada di sini tapi actionnya implementasinya nggak kurang paham gitu ya. Kalau kita ngomong itu kayaknya gampang kalau tentang karena ini nanti akan pasti ada implementasinya, bagaimana petunjuk umumnya pasti ada gitu. Bahwa guru-guru, tapi beginilah, dengan rasa cinta yang mungkin dulu belum ada. Kan saya pernah bilang begini, kalau guru-guru, Bapak Ibu kalau pengen tahu apakah saya ini guru beneran atau tidak, saya bilang gini, coba rasakan di hati, tanya, kalau Bapak Ibu ini ketemu menghadapi murid bodoh, itu juga ikut merasa prihatin, bagaimana dia merasa tidak nyaman, terus ikut gelisah bagaimana anak supaya pintar, berarti Anda guru beneran. Ada murid yang pintar, ikut senang, bagaimana terus bekerja keras, memotivasi supaya makin pintar, itu berarti Anda guru beneran. Tapi kalau Anda bilang begini, penting saya ngajar, ngerti tidak ngerti, bukan urusan saya. Lah berarti Anda bukan guru, itu Anda buruh namanya. Bukan guru gitu. Bukan guru. Guru itu mesti anaknya nakal, galau, berpikir gimana caranya supaya dia hilang nakalnya. Yang baik dia ikut senang, terus dipupuk supaya kebaikan terus berkembang gitu. Itu guru beneran berarti. Ini guru yang penuh dengan rasa cinta. Dan dia tidak dendam kepada murid yang mungkin nakal itu. Ya pasti ada kan anak yang nakal, pasti ada itu. Dan guru mesti menghadapi seperti itu, sehingga tidak ada rasa benci, tidak berasa dendam kepada murid. Ya mungkin sampai kalau dia di kelas tingkat bawah, mungkin sampai keluar dia belum hilang, tapi kan dia terus mendoakan gitu. Mendoakan. Dan guru suatu saat harus marah, ya marah. Sebetulnya marah itu bagian dari cinta juga, bukan didiamin. Cinta dielus-elus terus, enggak lah. Marah terukur ya. Marah yang terukur untuk memberitahu atau ungkapan bahwa Anda tidak senang setelah diingatkan berkali-kali, ya boleh juga marah. Karena marah bagian dari cinta gitu. Tapi terukur. Tidak seperti marah kepada kepada lawan. Marah kepada anak didik itu kan beda gitu. Itu dipenuhi dengan rasa cinta. Ungkapan ini bukan ungkapan cinta, bukan ungkapan cacian, bukan ungkapan hinaan. Kalau kita marah kepada murid. Baik, itu dalam rangka kita sudah membahas beberapa hal ya, cinta pada diri sendiri, bagaimana cinta pada ilmu seperti apa, cinta pada lingkungan gitu, alam semesta. Nah, tentu ada masih panca cinta yang lain yang perlu kita praktisnya menanamkan seperti apa. Contohnya panca cinta yang terhadap bangsa, negara dan bangsa ini gitu ya. Itu tekniknya, caranya itu bagaimana itu, Pak? Saya bilang tadi, orang yang satu
tunduk dan patuh kepada peraturan itu bagian dari cinta kepada lingkungan, pada negara ini. Ya tidak korupsi juga bagian dari ini, bagian melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang, termasuk bayar pajak itu bagian dari cinta. Yang makan pajak yang tidak cinta. Kan begitu. Jadi mematuhi lampu lintas itu bagian dari cinta kepada negara. Nah, ini kan memerlukan latihan memang, tidak bisa dengan serta-merta begitu. Ya orang 1-2 kali mungkin berbuat salah, itu biasa saja lah. Ya tentu saja aparat itu sebetulnya kalau dia merasa cinta kepada rakyatnya, bukan cinta sebagai aparatur negara. Jadi ketemu orang salah, ya nggak langsung dimarahin, nggak langsung ditilang, diberi peringatan dulu lah. Dengan artinya tampakkan bahwa dia memang betul-betul pengayom masyarakat. Nah, pengayoman itu bagian dari cinta. Nah ini yang mungkin sekarang dirasa kurang oleh masyarakat, perasaan mengayom, perasaan diayom itu berasa kurang. Kenapa orang mungkin nggak bayar pajak? Malas, karena dia sudah tahu kalau pajaknya ya dimakan oleh petugas pajak gitu loh. Jadi orang menjadi malas bayar pajak. Terus pajaknya naik terus, sementara dia nggak punya kemampuan untuk bayar. Nah kan jadi terungkap bahwa dia tidak cinta kepada negara ini. Jadi termasuk menjual aset negara ini itu termasuk tidak cinta kepada negara ya. Baik Pak, jadi kita ini sudah membahas cinta pada ilmu, pada alam, pada negara, pada diri sendiri ya, diri sendiri, tapi belum detail. Termasuk bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kita perlu ada sisi yang lain nanti. Ya, termasuk sebenarnya saya ingin bercerita pengalaman saya Pak, bagaimana guru saya itu dulu memberikan kesan yang sangat mendalam dengan pembimbingan secara rohani spiritual melalui kegiatan-kegiatan riyadhah batiniyah bahasanya gitu. Tapi karena ruang kita perlu membatasi, maka kita kayaknya perlu pertemuan yang lain ya Pak. Betul. Baik teman-teman, kita cukupkan obrolan kita yang tidak selesai ini. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dicukupkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.